Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPA bersama Ibu Sri Rahayu. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat model paru-paru kita. Oke? Kalian siap? Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat model paru-paru adalah yang pertama botol bekas. Ini meskipun botol bekas tetapi yang baru ya, bukan botol bekas yang sudah lama. Karena nanti akan mudah peok. Kalian bisa menggunakan botol bekas Aqua atau botol bekas Coca-Cola atau Sprite. Intinya yang botolnya kaku, jangan yang mudah peok. Kemudian botol ini sudah dipotong kira-kira ini tadi 10 cm dari bawah sini. Ya, dipotong, ditusuk dulu pakai cutter atau pisau, boleh minta bantuan orang tua. Kemudian dilanjutkan dipotong dengan menggunakan gunting. Nah, di sini kalau masih kurang rapi, dirapikan lagi pakai gunting, ya. Oke. Kemudian bahan berikutnya adalah tutupnya. Tutup botol dilubangi. Nah, ini dilubangi dengan menggunakan solder atau tadi ibu pakai gunting, bisa juga pakai obeng yang dibakar. Kalian boleh minta bantuan orang tua. Lubangnya sebesar tabung yang akan dipakai. Ini tadi ibu pakai tabung bekas bolpen. Bisa juga pakai tabung bekas bolpen yang seperti ini, yang ujungnya bisa dibuka, pangkalnya juga bisa dibuka. Atau bisa juga pakai selang yang kaku atau sedotan yang kaku, atau ini pakai tangkainya balon. Intinya ini harus kaku, jangan pakai sedotan yang lembek ya. Oke. Kemudian bahan berikutnya kita perlu 2 balon. 1 balon kecil. Nah, kalau ada ini balon yang berbentuk kelinci, tapi kalau tidak ada cukup balon seperti ini nanti untuk mewakili satu paru-paru. Kemudian balon yang ukurannya lebih besar, ini usahakan ditiup dulu supaya dia melar dulu, sehingga dia lebih lentur begitu. Kemudian setelah ditiup besar dikempeskan lagi, jangan sampai pecah. Kemudian kita perlu plastisin 1 buah cukup. Kemudian perlu karet gelang 2 buah dan lakban. Lakbannya bebas mau warna apa saja boleh. Oke, itu bahannya. Langkah pembuatannya, yang pertama bolpennya atau tabungnya sudah dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Kemudian agar di sini yakin bahwa tidak ada udara yang masuk di sela-sela antara tabung dengan tutup botol, kita pasangi dengan menggunakan plastisin untuk menutup rongga udara. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting kita yakin di sini menjadi tidak ada rongga yang bisa memungkinkan udara masuk. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita pasang balon di bagian bawah dari tabung bolpen. Nah, seperti ini. Kemudian kita ikat menggunakan karet gelang. Nah, kalau kesulitan mengikat, boleh minta bantuan kakak atau minta bantuan bundanya atau ayahnya. Nah, jadinya seperti ini. Pastikan di sini terikat rapat supaya tidak ada udara yang bisa masuk lewat bagian luar dari tabung. Oke, ini sudah jadi. Nah, kemudian balon yang ukurannya besar ini tadi ditiup dulu, kemudian digunting di bagian belakangnya atau di bagian bawahnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Yang ini tidak dipakai. Nah, kemudian ini, nah, jadi bisa dibuka seperti ini. Lalu kita pasang di botol. Nah, yang botol bekas potongan tadi bisa untuk dudukan botolnya. Kemudian ini dipasang di bagian sini. Nah, seperti ini jadinya. Kalian kalau masih kesulitan boleh minta bantuan orang tua. Nah, supaya balon ini tidak mudah lepas, kita pasang lakban di bagian sini.
kurang rapi dirapikan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini bagian balon bagian sini kita ikat lagi dengan karet gelang bisa, atau diikat balonnya disimpul juga bisa kalau nggak punya karet gelang. Yang penting intinya di sini tidak boleh ada udara yang bisa masuk melalui mulut balon. Nah, sudah terikat kencang. Nah, sekarang tinggal yang tadi sudah dirangkai balonnya kita masukkan. Nah, sudah jadi model paru-parunya. Untuk mencoba apakah masih ada kebocoran udara atau tidak, kita tinggal menarik balon yang di bagian bawah. Nah, perhatikan di situ. Balon yang di dalam botol dia akan mengembang dengan baik kalau tidak ada kebocoran di bagian ini ataupun di bagian sini. Dicoba sekali lagi ya. Nah, kalau balon bagian bawah kita tarik ke bawah, dia akan terisi udara. Tapi kalau kita naikkan, nah, dia akan mengempis karena udaranya terdorong keluar. Oke, ini adalah model paru-paru yang sudah kita bikin anak-anak. Sekarang bagaimana ya cara kerjanya? Kita pelajari sama-sama. Lubang di ujung bolpen ini pura-puranya sebagai lubang hidung kita atau rongga mulut kita yang berfungsi untuk masuk dan keluarnya udara. Lalu tabung bolpen sampai ke dalam itu pura-puranya sebagai tenggorokan atau trakea. Nah, ini adalah bagian bahu kita, bahu bagian luar. Jadi di sini tidak boleh ada lubang karena bahu kita tidak berlubang. Udara hanya masuk melalui saluran pernapasan. Lalu botol ini pura-puranya sebagai badan kita. Ruangan di dalam botol sebagai rongga dada. Balon yang di dalam botol pura-puranya sebagai paru-paru kita. Kalian tahu kan aslinya paru-paru kita ada dua, paru-paru kanan dan kiri. Cuman karena kita nggak bisa menemukan balon yang bercabang, cukup diwakili satu balon ini sebagai satu paru-paru. Yang penting kalian tahu nanti bagaimana caranya udara bisa masuk paru-paru. Kemudian balon yang di bawah ini sebagai otot diafragma. Otot diafragma itu otot yang membatasi ruangan di dalam dada dengan ruangan dalam perut atau rongga dada dan rongga perut. Oke. Sekarang bagaimana caranya udara bisa masuk ke paru-paru? Tolong diperhatikan. Jika diafragma ini ibu tarik ke bawah, balon ibu tarik ke bawah, atau istilahnya diafragma berkontraksi, perhatikan bagaimana paru-paru. 1, 2, 3. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ternyata paru-parunya mengembang dan terisi udara. Hal ini terjadi karena ketika diafragma berkontraksi, rongga dada itu, ruangan rongga dada sekian ditambah ruangan di sini. Jadi rongga dadanya makin luas. Karena rongga dada makin luas, paru-parunya mengembang. Kalau paru-paru mengembang, tekanan udara di dalamnya lebih rendah daripada tekanan udara di luar, maka udara akan masuk melalui lubang hidung ke trakea, bronkus, bronkiolus, sampailah ke alveolus di dalam paru-paru. Nah, tahap seperti ini dinamakan tahap udara masuk atau tahap menghirup napas, atau secara IPA dinamakan tahap inspirasi. Nah, sekarang sebaliknya. Jika diafragma ibu kembalikan ke atas atau istilahnya berelaksasi, apa yang terjadi anak-anak? Ya, ternyata paru-parunya mengempis.
balon di dalam ini mengempis. Karena apa? Rongga dadanya menyempit. Rongga dadanya menyempit lagi. Tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih tinggi dibanding tekanan udara di luar. Maka udara di dalam paru-paru terdorong keluar melalui saluran napas, nanti keluar melalui rongga hidung dan rongga mulut. Nah, tahap seperti ini dinamakan tahap menghembuskan nafas atau tahap ekspirasi. Oke, jadi ini dinamakan tahap menghirup nafas, menghembuskan nafas, inspirasi, ekspirasi. Udara masuk, udara keluar. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Inspirasi, ekspirasi. Menarik napas, menghembuskan nafas. Nah, begitulah anak-anak cara kerja paru-paru kita. Begitulah caranya udara bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Oke anak-anak, selamat belajar sambil bermain. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.